Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Ternyata seni bisa menjadikan segala sesuatunya lebih indah. Tidak hanya sebatas suara, tapi hal apapun ketika kita kombinasikan dengan seni itu akan jauh lebih indah dan bisa dinikmati oleh semua orang. Seperti yang tampak di belakang saya, apabila kemarin teman-teman semuanya melihat podcast awal dengan tampilan yang sangat sederhana, itu jauh lebih membosankan mungkin. Tapi ketika ada sentuhan seni, alhamdulillah hasilnya luar biasa dan ini sangat memuaskan bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton, yang menyaksikan pun bisa merasakan perbedaan seperti itu. Untuk menggali lebih jauh bagaimana seni bisa mempercantik, bisa memperindah segala sesuatunya, kali ini saya sengaja sudah mengundang konseptor yang memiliki ide cemerlang seperti ini ya. Segera saja kita sapa beliau. Beliau adalah Kang Indra. Assalamualaikum Kang. Ya, waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya, terutama mengenai yang ada di belakang kita ya. Dan lebih jauh nanti kita akan menggali beberapa hal yang berkaitan dengan pribadi. Saya panggil Indra aja lah ya, biar lebih akrab dengan pribadi Indra yang memiliki keunikan tersendiri dalam bidang seni. Sebetulnya inspirasinya dari mana sih konsep seperti ini? Ya, memang kan di umum itu orang jarang memahami apa arti seni itu kan. Oke. Tapi kita kan tidak langsung bisa memahami apa itu seni. Jadi saya memang belajar dari kecil gitu ya. Jadi setelah saya besar gitu, jadi tumbuh berbagai macam inspirasi atau referensi dari seni itu sendiri. Kalau yang ini inspirasinya dari mana? Ya, jadi inspirasi itu memang sangat banyak gitu ya. Seni itu nggak terikat oleh satu jenis atau satu macam saja gitu. Ketika kita melihat, kita ambil contoh misalkan ilustrasi alam atau pemandangan atau konsep yang memang sudah disediakan warna latar belakangnya ini abu-abu gitu. Jadi sangat gampang untuk mengambil langkah-langkah warna untuk mensinkronkan dengan background itu sendiri gitu. Jadi awalnya hanya melihat background warna seperti ini, kemudian Indra bisa langsung mengaplikasikan, oh ini cocoknya ini gitu. Iya, iya. Jadi kalau memang backgroundnya abu, jadi saya ngambil warna yang merah, putih, abu sama hitam gitu. Itu jadi, dirasa lebih masuk. Iya. Kemudian kenapa harus mengawinkan antara bunga tulip, bambu, kemudian gambar-gambar seperti ini? Jadi memang boleh ke depan lah pandangannya, kasihan yang depan. Jadi menurut saya tadi yang udah saya katakan, seni itu nggak terikat oleh satu model saja gitu. Ketika dipadukan nuansa minimalis, taruh ini kan minimalis gitu kan, simple tapi bisa lebih bisa dikatakan glamor gitu. Kalau dipadukan dengan bunga-bunga tulip seperti ini, dan warnanya pun nggak mencolok gitu. Jadi sederhana saja gitu. Saya ambil ini kan bukan biru ataupun bukan abu, jadi kayak ini kayak Tosca, iya, atau gimana lah, saya nggak begitu Tosca ya, tua gitu loh, supaya menyatu dengan background itu sendiri. Sesungguhnya pesan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman semuanya ketika Indra menghadirkan konsep seperti ini? Ya alhamdulillah gitu ya, ketika saya duduk di sini, saya bisa istilahnya memperkenalkan diri dengan skill yang memang bukan saya aja yang memiliki skill seperti ini gitu, banyak. Tapi ya pesan saya ya mudah-mudahan istilahnya kalau misalkan ada yang minat gitu kan, ya bisa langsung dipesan aja atau diklik atau subscribe channel YouTube ini gitu. Nanti kita bisa hubungi ya. Oke, berarti ini sekaligus media promosi ya. Baik teman-teman semuanya, tidak hanya background yang ada di belakang saya aja hasil karya dari Indra, tapi banyak karya seni lainnya yang sepertinya memang sudah digeluti oleh beliau, dan kita akan menggali lebih jauh. Sekarang kita akan tinggalkan mengenai background ini ya. Boleh. Saya kira ini udah sedikit mewakili lah, cukup. Yang ingin saya gali adalah apakah bakat seni yang Indra miliki ini sejak kecil memang sudah ada? Saya ada keinginan melukis itu dari SD sebenarnya.
dari SD gitu kan, karena setiap ada pelajaran seni itu saya juara 1 di SD itu. Paling suka itu mata pelajaran seni. Iya gitu. Sebenarnya nilai-nilai yang lain itu saya bisa dikatakan jeblok lah kalau standar lah gitu, ya, jeblok enggak kali ya. Tapi saya dapat nilai yang tinggi itu dari seni gitu. Oke. Ya. Kemudian bagaimana cara Anda memupuknya ketika merasa oh saya udah punya bakat seni seperti ini? Dipupuk dengan cara seperti apa waktu itu? Kalau waktu kecil sih memang aplikasi permainan SD gitu ya kan, kita bisa menggunakan media pensil aja sama buku gambar 3A gitu. Saya mengaplikasikannya pakai pensil gitu. Oh gitu. Iya. Itu untuk khusus untuk melukis waktu itu ya atau menggambar? Iya, menggambar sebenarnya. Okay. Jadi apakah ada hal lainnya, misalkan dorongan dari siapa sehingga Anda menyadari bahwa oh ternyata bakat saya ternyata ada di seni gitu? Apakah ada seseorang yang membuka atau menunjukkan bakat Anda seperti itu? Ya sebenarnya gini, dari keluarga itu nggak ada istilahnya, nggak ada jiwa seni gitu ya. Nggak ada turunan. Tapi saya berangkat ke Bali itu tahun 2002. Nah jadi di sanalah saya menggali lebih dalam lagi mengenai seni gitu. Lebih terasa lagi. Iya, lebih terasa lagi. Di sana kan mainnya langsung ke media kanvas sama cat, kuas dan lain-lain gitu. Masih ingat karya lukis yang pertama dibuat waktu itu? Kalau nggak salah sih saya pertama, kalau di Bali itu kan cenderung bunga adatnya itu kan Kamboja gitu ya, sama bunga sepatu. Ya itu bunga sepatu sama Kamboja. Jadi karya pertama yang bisa dikategorikan itu membanggakan itu adalah ketika di Bali tahun 2002. Iya, di Bali. Tapi sebelumnya juga sudah sering kan coret-coret menghasilkan lukisan. Iya, kalau dari awal sih memang sangat mendasar itu kan. Belum ada referensi dari pelukis-pelukis lain. Cuma di Bali lebih tergali saat itu. Iya, karena banyak referensi. Kita ketemu sama beberapa orang pelukis juga dari asal Ubud gitu. Jadi kita sharing. Jadi saya minta kekurangan lukisan saya itu dikritik gitu, atau ketika jelek dibenarkan. Ya alhamdulillah, jadi bertambah ilmunya dari mereka. Ya, bertambah ya, secara lapangan gitu ya. Kemudian teman-teman perlu diketahui juga bahwa Indra ini tidak hanya sekedar bakat seninya dalam hal melukis itu, karena ada banyak hal karya seni lagi yang dihasilkan oleh beliau gitu. Kalau saya tidak salah, buat patung bisa. Sayangnya kita nggak bisa membuat contoh ya, karena terlalu berat. Iya. Patung bisa. Kemudian kalau saya tidak salah lagi, Indra juga bisa mendesain untuk taman, kolam renang seperti itu ya. Bisa. Nah itu juga. Kemudian yang tidak kalah ini yang di depan kita. Mungkin kamera bisa lebih dekat lagi ya. Nah ini adalah bunga dari bahan apa? Itu kalau saya boleh tanya. Kertas krep sebenarnya. Kertas krep ya. Kertas krep. Bahan sederhana sebetulnya. Iya. Tapi ketika seperti yang saya sampaikan tadi, ada sentuhan seni, hasilnya akan sangat luar biasa. Iya. Bener ya? Iya. Nah, ini kemudian, bentar. Oke, mungkin kamera bisa lebih ngezoom lagi. Ini juga adalah salah satu hasil karyanya, ya. Iya. Kalau misalkan ada orang yang minat, ini di kisaran harga berapa sih? Itu saya jual ya. Sebenarnya kalau seni itu kan saya tidak memang bisa diperjualbelikan. Iya. Jadi ketika orang bertanya tentang jasa atau harga gitu kan, kalau seni itu saya kadang-kadang malu gitu kan. Ini kan jasa gitu kan. Jasa. Jadi tergantung orang lah mau bayar berapa gitu. Bagaimana mereka menghargainya? Iya, kadang-kadang kan bisa lebih gitu, Pak. Kemudian yang ingin saya gali lebih jauh lagi adalah ketika Anda merasa bakat itu sudah ada dari kecil, kemudian dipupuk dengan berbagai hal gitu. Dari melukis, memahat, kemudian macam-macam gitu. Apakah Indra merasa ini sebuah bisa anugerah atau apalah? Nyaris kan dari keluarga nggak ada yang memiliki bakat seni seperti itu, nggak ada. Jadi sebetulnya ini dari mana coba kalau ditelusuri? Ya mungkin bisa dikatakan bakat alami. Tapi saya secara pribadi pun nggak merasa istilahnya kaget atau bangga, karena udah bawaan dari jiwa saya sendiri gitu. Jadi saya nggak merasa istilahnya waduh saya bangga banget bisa bikin kayak gini-gini gitu. Enggak, itu bawaan dari nurani atau batin saya sendiri. Saya sendiri nggak merasa. Nggak merasa gitu ya. Dari kecil apakah
melukis saja yang tampak lebih awal atau memang semuanya juga pernah dicoba gitu, dari bikin patung, kemudian desain taman, kolam dan lain sebagainya, atau baru-baru ini saja? Saya jadi ingat waktu SD ya, bukan SD maaf, waktu SMP gitu. Dulu kan ada instruksi dari guru seni itu membuat asbak dari tanah ya, asbak dari tanah. Kadang orang teman-teman saya yang sekelas itu berpesan kepada saya, karena memang mereka pikir nggak ada waktu lah cari-cari tanah kotor gitu kan. Tapi saya cari tanah gitu, tanah liat ya, kalau tanah liat. Saya cari tanah, itu saya sudah bisa mengaplikasikan bikin angsa, bikin asbak, bikin bebek. Mereka bayar ke saya 1.000 rupiah dulu. Zaman dulu gitu ya. Iya. Itu secara spontan ide itu muncul. Berarti kalau saya kaji dari dulu SD, SMP sampai sekarang, oh itu berarti saya sekarang bisa bikin patung-patung yang medianya dari besi, kawat, semen. Berarti dasarnya itu waktu saya SMP yang saya buat sendiri dari tanah itu. Itu spontan. Misalkan melihat ini, saya bikin ini, ini, ada bahan ini, spontan gitu aja. Iya, alhamdulillah. Oke. Itu luar biasa teman-teman. Kalau bagi saya sesuatu yang patut diapresiasi oleh kita semuanya, karena tidak semua orang bisa dan memiliki bakat seni seperti itu. Hal lain yang ingin saya tanyakan, apakah ketika misalkan kita seperti yang di awal opening tadi saya sampaikan, bahwa ketika sesuatu disentuh dengan seni itu akan jauh lebih indah, apakah Indra punya kesimpulan seperti itu sama dengan saya? Kalau saya sih mungkin sebagai bisa dikatakan desainer gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi merasakan itu hal-hal biasa sebenarnya. Kalau buat Indra, kalau buat saya sendiri, karena saya sendiri yang membuat gitu. Nggak tahu orang lain cara menilai karya saya itu seperti apa atau bagaimana gitu kan. Kadang ada yang sangat wow gitu kan. Ada yang biasa-biasa, tapi saya sendiri yang mengerjakannya, saya merasa biasa aja. Biasa aja ya. Iya. Kemudian ketika Anda melihat, jangan jauh-jauh lah ke background saya tadi gitu, antara yang pertama dibuat sama saya gitu ya, dengan yang sekarang kan perbedaannya sangat-sangat jauh gitu ya. Pertama kali Indra melihat yang seperti kemarin, apa sih yang dipikirkan gitu? Oh ini apa gimana? Kita jujur-jujuran aja nggak masalah, karena kita kan membandingkan antara sentuhan seni dan bukan gitu. Sebelum dengan sesudah ya. Ya memang sih udah terancang dalam mindset saya gitu, bagaimana cara memadukan ini sudah saya kepikiran udahlah. Tapi yang awal sih memang tadi kan kurang cocok gitu, dari segi warna atau gambar juga kurang cocok. Atau kesan ngasal ya. Dan saya juga nggak bisa mengatakan bahwa itu banyak kekurangan, enggak gitu kan. Tapi ya saya hanya menyarankan kalau konsep seperti ini, apalagi background abu itu bisa diberi. Ya seperti inilah hasilnya gitu lah. Ya, memang teman-teman, saya sendiri menyadari bahwa perbedaan antara yang sekarang dengan yang kemarin yang hanya sekedar ala kadar untuk memberikan kesan tidak polos sangat jauh berbeda hasilnya. Nah, jadi betul bahwa seni itu adalah bisa memperindah apapun yang sudah tersentuh gitu. Ini dibuktikan ketika background studio podcast kita, ketika sudah mendapatkan sentuhan seni dari Indra, hasilnya sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan yang kemarin. Yang ingin saya tanyakan lagi adalah bagaimana reaksi keluarga ketika tahu Indra memiliki bakat seperti ini? Justru yang saya sendiri aneh gitu, dari keluarga malah nggak ada yang support saya. Kenapa bisa begitu? Malah mereka itu istilahnya nggak peduli, nggak menilai gitu, malah acuh lah. Justru malah yang menilai, yang menyukai dan yang menghargai malah datangnya dari kalangan luar saja. Kalau keluarga malah nggak tahu saya juga. Apakah mungkin mereka udah terbiasa dengan melihat karya-karya saya gitu? Di awal masa kecil dulu juga nggak ada. Kalau waktu SD iya. Oh betul. Waktu SD ada. Iya dulu bapak kan ngajak ke kebun binatang gitu. Saya lihat merak, burung merak. Terus sepulang dari kebun binatang saya aplikasikan dari media pensil sama buku gambar tadi. Katanya mirip banget katanya. Kamu bisa banget sih katanya. Tapi saya biasa aja. Biasa aja ya. Jadi lebih kesini
keluarga tidak begitu mengapresiasi karya Indra gitu. Mungkin karena terlalu seringnya Indra membuat karya seni, jadi udah dianggap biasa gitu. Iya, jadi biasa aja. Kalau orang lain bagaimana apresiasinya? Kalau orang lain sih ya alhamdulillah gitu kan. Ya alhamdulillah lah, sampai sekarang juga ada aja ya pesanan ya. Dari patung gitu, lukisan dan relief atau tadi lukis-lukis tembok, dinding, mural ada aja lah. Ada aja gitu ya. Oke, kemudian sampai sejauh mana apresiasi yang diberikan oleh orang-orang di sekitar Indra, terutama yang menggunakan jasa Indra gitu, dengan karya Indra selama ini? Apakah sebagian besar atau semuanya mereka terkesan puas atau bagaimana? Ya, kebanyakan sih mereka sangat puas lah ya, sangat puas lah. Apalagi saya berikan konsep-konsep yang setiap saya bikin itu nuansa yang berbeda. Jadi mereka ya puas lah, puas. Jadi lebih Indra memang jadi konseptornya juga gitu ya. Ketika misalkan seseorang membutuhkan jasa untuk Indra tolong ini. Jadi Indra memang yang cari ide sendiri gitu ya. Cari ide sendiri, konsep sendiri, tuangkan, kemudian baru diberikan ke yang pesan gitu. Kebanyakan sih yang minat itu menyerahkan total ya 100%. Karena mereka sendiri pun juga kadang-kadang nggak tahu konsepnya mau kayak gimana. Jadi menyerahkan 100% ke saya gitu. Ya udah kalau misalkan percaya, ya udah saya nuansa konsep sendiri gitu. Jadi Indra bisa lebih total lagi untuk menggali konsep, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya seni yang mereka inginkan gitu ya. Iya, tapi yang alhamdulillahnya mereka puas gitu dengan hasil karya saya ya. Sekarang saya ingin mencoba menggiring antara seni dengan feedback yang didapatkan oleh Indra. Apakah selama ini Indra merasa puas dengan karya Indra? Jadi gimana ya? Kayaknya tadi udah saya bicarakan kayaknya. Ya, jadi saya merasa puas ketika saya memberikan yang orang suka gitu. Jadi tergantung respon klien gitu ya? Iya, tergantung tadi. Cara kepuasan orang yang menyuruh saya bikin itu sendiri. Ketika mereka puas, Indra juga merasa ada kepuasan. Ya, merasa ada kepuasan lah. Kemudian kita kaitkan, Indra. Tadi Indra bilang seni itu tidak bisa dihargai gitu ya. Tapi kan kita realistis aja gitu, bahwa hidup itu pasti butuh ini kan? Gitu kan? Kita realistis aja. Ketika Indra menggeluti seni itu, apakah ini sudah bisa dikatakan menghidupi segala kebutuhan, memenuhi segala kebutuhan? Ini kejadian waktu di Bali sebenarnya. Paman saya itu melukis dasar laut. Dia nggak mencantumkan berapa harganya gitu. Tapi di kemudian hari ada orang Belanda. Dia memberikan jasa atau upah itu 60 juta kalau nggak salah. Untuk satu karya seni? Untuk satu lukisan. Itu ukuran 2 meter. Panjang, tingginya 1 meter. Itu 60 juta. Langsung di deliver ke Belanda itu. Apakah Indra pernah merasakan kejadian seperti itu? Kalau saya sih belum ya. Saya doain deh. Tapi kecil-kecilan ada gitu ya. Yang penting semua kebutuhan bisa tercukupi dengan karya seni yang tadi gitu. Bukan kita berarti mau menghargai sebuah seni gitu ya. Karena kalau kita memang ingin menghargai kemudian mengukur dengan materi, sungguh sangat jauh gitu ya. Tidak terukur lah nilai seni itu seperti apa gitu ya. Benar ya? Tapi yang saya alami gitu kan di lapangan, memang bisa dikatakan 1001. Kalau 1001 sih kejauhan. 101 lah. Ketika ada orang yang memesan, berarti itu orang yang memang sangat memahami seni. Orangnya orang yang luar biasa lah gitu. Orang yang memahami seni. Tahu banyak gitu. Tahu banyak tentang seni. Terakhir, apakah ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman semuanya, terutama mungkin ada mereka yang memiliki bakat seni tapi tidak tergali atau apalah gitu. Mungkin Indra punya cara tersendiri untuk memberikan masukan ke teman-teman semuanya. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah saya bisa di sini ya untuk memberikan tadi mungkin dari pengalaman itu sangat berbeda ya tiap orang itu. Kalau saya tadi langkahnya dari belajar ketika kecil, kemudian referensi atau tadi sharing lah ya sama orang-orang seni gitu, supaya tadi kekurangan kita bisa terpenuhi lah gitu. Gitu aja sebenarnya. Paling akhir yang ingin saya tekankan, apakah Indra yakin dari seni Anda bisa hidup?
Insya Allah. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya. Sukses untuk Indra. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan segala macam ide kreatif, nilai seni yang dituangkan dalam bentuk apapun itu menjadi kepuasan tersendiri untuk Indra, juga kepuasan untuk orang-orang yang kebetulan memang menggunakan bantuan Indra. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk karya-karyanya. Teman-teman, itu adalah akhir pembicaraan saya dengan Indra. Apapun yang bisa kita simpulkan pada akhir pembicaraan ini, bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita memiliki semangat, terlebih ketika bakat sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana caranya kita mengolah dan mengasah agar bakat itu menghasilkan sebuah karya, dan lebih dari itu mudah-mudahan hal itu bisa menjadi semacam sumber kehidupan untuk kita semuanya. Walaupun kita sekali lagi tidak mengkaitkan seni dengan materi, tapi tetap yang namanya hidup seperti yang kita sampaikan tadi butuh ini ya. Mudah-mudahan dari seni itulah kita bisa mendapatkan banyak hal. Baik, akhirnya saya Dimas Pat segera undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Insya Allah kita dipertemukan kembali di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.